Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku pikir malam itu akan jadi malam biasa. Walau sebelumnya sudah 2 malam berturut-turut, aku tak bisa tidur karena suara ketukan dari luar jendela. Tapi malam ini berbeda. Hujan turun sejak sore. Deras. Angin meniup daun-daun seperti suara langkah tergesa. Rumahku gelap karena listrik padam. Senter ponsel adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menusuk. Jam menunjukkan pukul 02.13 dini hari. Lalu ketukan itu datang. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan. Dari arah depan, aku menahan napas. Dinding rumah yang lembab seakan makin menyempit. Beberapa detik kemudian, tok, 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 dari jendela samping kiri, suara itu pindah. Bukan hanya ketukan, aku bisa dengar seperti ada yang mengelus kaca, menggores pelan-pelan. Aku gemetar, tapi belum berani bergerak. Lalu, suara itu berpindah lagi. Tok, 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 kini dari dapur. Dan itu artinya, dia sudah di dalam. Kututup mulut dengan tangan sendiri, menahan teriakan. Kulangkahkan kaki pelan menuju pintu dapur. Tapi suara itu berhenti. Hening. Tak ada ketukan lagi. Hanya suara air hujan dan detak jantungku sendiri. Kutarik napas panjang. Tapi, saat aku menoleh ke belakang, dia sudah berdiri di pojok ruang tamu. Tubuhnya kaku, terbungkus kafan yang lembab, hitam dan lusuh. Di lehernya, tali masih terikat, mengeras seperti akar kering. Kepalanya agak miring, dan dari sela wajahnya yang busuk ia tersenyum. Senyum tanpa bibir, matanya kosong, hitam pekat seperti lubang neraka. Lalu mulutnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar suara lirih, parau namun jelas. Aku belum selesai. Kamu belum membuka pintu terakhir. Seketika semua pintu di rumah terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Daun-daun beterbangan ke dalam. Dan saat aku mencoba lari keluar, pintu itu tertutup keras, mengunciku kembali. Aku berbalik. Dia kini berada tepat di depan wajahku. Namaku Rangga. Sudah hampir 8 tahun aku tak kembali ke kampung di Kediri. Setelah lulus kuliah, aku langsung kerja di Jakarta. Hidupku sibuk, cepat, dan padat, sampai aku nyaris lupa seperti apa rasanya malam yang benar-benar sepi. Tapi bulan lalu, aku akhirnya pulang, bukan karena rindu, tapi karena ayahku sakit keras. Ibu sudah tiada sejak aku SMA, dan kakakku merantau ke Kalimantan. Tak ada yang jaga rumah selain ayah. Aku memutuskan cuti panjang, membawa barang secukupnya, dan naik bus malam dari terminal Purabaya. Sampai di kampung, ada sesuatu yang langsung terasa aneh. Bukan cuma karena udaranya dingin, lebih dingin dari yang kuingat. Tapi karena kampung ini seperti kehilangan denyut hidup. Jalanan tanah yang biasanya ramai anak-anak kecil sekarang lengang. Tak ada suara ayam, tak ada suara tukang lewat. Beberapa rumah yang dulu ku tahu ramai, kini tertutup rapat.
Bahkan, beberapa sudah ditumbuhi rumput liar dan ilalang. Gentengnya hitam, kusam, seperti lama tak dijamah manusia. Aku berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah. Hanya ada 1-2 orang yang kulihat di jalan. Wajah mereka bukan wajah ramah yang biasa menyapaku dulu. Mereka menatapku lama, lalu buru-buru masuk rumah dan menutup pintu. Seorang ibu-ibu tua yang sedang menyapu halaman, bahkan menjatuhkan sapunya saat aku menyapa. Kulo Rangga, Bu, kataku ragu. Beliau tidak menjawab. Matanya menatapku lama, lalu pelan-pelan ia berbisik, "Kok iso-isonya kowe bali saiki? Kenapa kau pulang saat ini?" Aku hanya berdiri diam, bingung. Tapi sebelum aku sempat bertanya, ia masuk ke dalam dan menutup pintu keras-keras. Rumahku berada di ujung gang. Rumah tua bercat hijau pudar dengan pagar kayu yang sudah lapuk. Begitu kulihat dari jauh, ada perasaan aneh yang naik dari dadaku. Jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa, langkah kakiku berat. Saat ku ketuk pintu, ayah membukanya dengan wajah lelah. Tubuhnya kurus. Sorot matanya kosong. Tapi ia masih mengenaliku dan memelukku sebentar. Namun, yang paling aneh, saat aku masuk ke dalam rumah, aku merasa seperti sedang masuk ke dalam sesuatu yang bukan lagi rumahku. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Bau lembab dan anyir menusuk hidung. Sudut-sudut rumah gelap, bahkan saat tirai jendela terbuka. Dan di beberapa bagian dinding, ada noda hitam seperti bekas terbakar. Padahal tak pernah ada kebakaran. Malam pertama, ayah hanya bilang pelan, "Kalau malam-malam dengar ketukan, Rangga, jangan dibuka." Aku tertawa pelan waktu itu, mengira hanya candaan orang tua yang sudah mulai pikun. Tapi malam itu, aku tidak tertawa lagi. Karena tepat pukul 2:15, aku mendengar ketukan pertama. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan sendiri. Ayah masih tertidur di dalam, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipis. Semalaman ia menggigil tanpa sebab, meski udara tidak sedingin itu. Aku bahkan sempat berpikir untuk membawanya ke kota, ke rumah sakit yang lebih layak. Tapi, entah kenapa, niat itu selalu gagal kupastikan. Aku memutuskan berjalan keliling kampung. Aku butuh udara. Tapi lebih dari itu, aku butuh jawaban. Beberapa rumah yang dulu ku kenal sekarang kosong. Ada yang gerbangnya dibiarkan terbuka. Tanaman liar, tumbuh liar, dan tirai kusut masih tergantung walau jendelanya pecah. Seolah penghuninya pergi terburu-buru, tanpa pamit, tanpa membawa apapun. Kudatangi rumah Bu Wati, tetangga sebelah yang dulu sering mengantar makanan ke rumah saat ibuku sakit. Pintu rumahnya terbuka sedikit. Saat ku ketuk, pintu bergoyang dan terbuka lebih lebar. Di dalam, kosong. Bukan kosong karena belum ditempati, tapi kosong karena ditinggalkan. Ada foto keluarga yang masih tergantung di dinding, sandal di dekat pintu, bahkan ada panci berdebu di atas kompor. Seperti mereka pergi dalam keadaan genting. Aku mundur, lalu menyusuri gang kecil ke rumah Pak Imam. Beliau masih ada, duduk di depan warungnya yang tutup. Wajahnya kurus, mata merah, seperti orang kurang tidur selama berhari-hari. "Pak Imam, Rangga ini anaknya Pak Sastro," sapaku. Ia mengangguk pelan, menatapku lama. "Pulang juga kamu?" "Ya," katanya lirih.
Sayangnya, waktunya salah. Aku mengernyit. Maksudnya, ia tidak menjawab langsung. Ia menghembuskan napas, lalu seperti ragu-ragu hendak mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya berbisik, "Kalau malam-malam dengar ketukan, jangan dibuka, Rangga." "Ketukan apa?" tanyaku cepat, tapi beliau tak menjawab. Ia berdiri, lalu masuk ke rumah, meninggalkan aku sendiri, dengan perasaan semakin tidak tenang. Aku mendengar nasihat itu 2 kali dalam 2 hari dari 2 orang berbeda. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu sambil membaca. Tapi pikiranku tak fokus. Di luar sana, angin bertiup, pelan, membawa suara gesekan daun yang menari di tanah basah. Lampu rumah mendadak meredup seperti kehabisan tenaga, dan udara kembali berubah, dingin, tapi tak biasa. Lalu tiba-tiba, dari arah rumah kosong di seberang jalan, aku mendengar suara. Bukan suara manusia, tapi suara kain diseret di tanah. Seperti sesuatu yang berat, perlahan, dan basah. Aku mencoba melihat keluar. Tapi, begitu aku dekati jendela, semua lampu padam. Dan dalam gelap, hanya satu suara yang tersisa. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan. Teratur. Dan kali ini, datang dari pintu belakang rumahku sendiri. Pagi itu, langit mendung, menggantung rendah. Aku keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ayah masih belum banyak bicara sejak semalam. Ia hanya duduk memandangi lantai dengan tatapan kosong. Bahkan saat kusapa, tak ada jawaban. Matanya seperti menatap sesuatu yang tak bisa kulihat. Aku memutuskan keluar, berharap bisa bicara pada siapa saja yang mau terbuka. Warung kopi di tepi jalan kampung masih buka, meski tanpa banyak pengunjung. Hanya ada 1 orang di sana. Seorang bapak tua dengan sarung dan kaos lusuh, duduk di sudut sambil menyeruput kopi hitamnya. Matanya cekung, tangannya gemetar. Setelah pesan kopi, aku duduk tak jauh darinya. Kami tak bicara beberapa menit, hanya suara sendok bertemu gelas yang terdengar. Tapi saat ia menoleh padaku, matanya menatap dalam, dan ia bertanya, "Kau anaknya Pak Sastro?" Aku mengangguk. "Rangga." Ia menatap kopi di tangannya, lalu berbisik, seolah takut suara angin bisa menyebarkan apa yang akan ia katakan. "Kau belum tahu ya? Kenapa kampung ini kosong?" Aku diam, menunggu. Ia menaruh gelasnya pelan, menyeka keringat di dahinya yang tiba-tiba muncul meski udara masih dingin. Lalu ia mulai bercerita. Semua ini bermula dari 1 orang. Seorang perempuan muda, cantik, namanya Rina. Anak yatim yang tinggal di ujung kampung. Dulu dia dijaga neneknya, tapi setelah neneknya meninggal, dia tinggal sendiri. Beberapa laki-laki sering ganggu dia. Ada yang maksa, ada yang naksir. Ada juga yang cuma pengen main-main. Tapi Rina tertutup, pendiam. Suatu malam ia ditemukan tergantung di pohon asem besar dekat sawah belakang. Gantung diri pakai selendang. Lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar. Tak ada pesan. Tak ada alasan jelas. Tapi orang-orang percaya dia dipaksa atau dipermalukan. Tubuhnya diturunkan, dimandikan, dikafani, dimakamkan. Tapi saat semua sudah usai, salah satu orang yang memandikannya datang ke rumah Pak RT malam-malam. Ia menangis, meracau. Bilangnya, waktu memandikan, mereka tergesa-gesa dan tali pocongnya lupa dibuka.
Sejak malam ketujuh, gangguan mulai datang. Ketukan-ketukan, suara langkah, bau anyir di dalam rumah, dan yang paling parah, penampakan. Sosok putih berdiri kaku di bawah jendela, atau kadang sudah ada di dalam rumah waktu orang bangun tidur. Orang-orang mulai pindah. Ada yang gila, ada yang kerasukan, bahkan ada yang mati mendadak. Tapi semua yang diganggu selalu bilang hal yang sama. Mereka buka pintu setelah dengar 3 ketukan. Dan sejak itu, satu persatu rumah ditinggal. Aku tak bisa berkata-kata. Seluruh tubuhku seperti merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Aku hanya bisa bertanya pelan. Kalau tali pocong itu belum dibuka, artinya arwahnya masih gentayangan. Ia mengangguk dan masih mencari seseorang yang mau membuka pintu agar dia bisa masuk dan selesai. Malam itu aku sulit tidur, bukan karena kopi yang kuminum siang tadi, tapi karena cerita dari warung kopi itu masih membekas di kepala. Sosok perempuan muda bunuh diri dengan tali yang belum dilepas dan masih berkeliaran. Bayangannya seperti ikut bersamaku, menempel di dinding kamar, di bawah ranjang, atau bersembunyi di balik tirai. Ayah sudah tidur sejak pukul 8, tapi tidurnya tidak tenang. Nafasnya berat dan kadang terdengar seperti mengigau. Aku duduk di ruang tengah, lampu redup satu-satunya yang menyala berayun pelan tertiup angin dari ventilasi. Aku tak berani mematikan lampu sama sekali. Pukul 2:11 dini hari, aku mendengar suara tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, teratur, dari arah pintu depan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhku dingin seperti disiram air es. Aku menahan napas, kupikir maling. Tapi siapa yang mencuri dengan cara mengetuk lebih dulu? Perlahan, aku bangkit. Tak berani menyalakan senter atau lampu tambahan. Kuarahkan langkah ke jendela samping pintu, mengintip lewat celah gorden tipis yang tak sepenuhnya menutupi kaca. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Gerbang tertutup. Bahkan angin pun berhenti. Tak ada suara serangga malam. Seolah semuanya diam, memberi ruang untuk satu hal saja. Ketukan itu. Kupikir sudah selesai. Tapi belum sampai aku duduk kembali, ketukan kedua datang. Bukan dari pintu depan, tapi dari belakang rumah. Tepatnya dari jendela dapur. Tok, tok, tok. Kali ini lebih berat, seperti tangan besar atau bukan tangan manusia yang menekan kaca jendela dari luar. Aku tahu suara itu berasal dari dapur karena suara kaca yang bergetar, dan dapur adalah bagian tergelap dari rumah. Tak ada lampu di sana, hanya cahaya tipis dari bulan yang masuk dari lubang angin. Aku berdiri, kali ini lebih lambat. Kakiku kaku. Ada bagian dalam diriku yang bilang, "Jangan ke sana, Rangga." Tapi rasa penasaran dan cemas memaksa untuk memastikan. Langkah demi langkah, aku menuju dapur. Tak menyalakan apa-apa, hanya mengandalkan cahaya dari ruang tengah yang perlahan makin redup entah kenapa. Saat sampai di ambang pintu dapur, aku mengintip perlahan ke arah jendela. Jendelanya berembun, padahal tidak hujan. Embun itu membentuk garis seperti bekas telapak tangan. 3, 4, 5 jari, samar dan basah. Seolah sesuatu dari luar baru saja menyentuh kaca dan meninggalkan jejak. Aku menelan ludah.
lalu dengan hati-hati membuka gorden kecil di jendela dapur. Tidak ada siapa-siapa, tapi tepat saat aku hendak berbalik, ada suara napas. Dekat sekali, berat, dan kaca jendela kembali bergetar pelan. Seperti ada yang masih berdiri di luar sana, tapi tak bisa kulihat. Malam itu, aku tak tidur sampai pagi. Dan sejak malam itu, ketukan itu selalu datang. Aku tidak ingat pasti pukul berapa aku terbangun malam itu. Tapi, satu hal yang ku tahu, bau busuk itu yang membangunkanku. Bukan bau bangkai biasa, bau ini lebih tajam, seperti daging busuk yang dicampur tanah kuburan basah dan menyelinap ke setiap celah napasku. Bahkan sebelum aku membuka mata, aku tahu ada sesuatu yang salah. Awalnya, aku pikir mungkin tikus mati. Tapi saat aku duduk dan membuka mata, udara di dalam rumah berubah, berat. Seolah ada sesuatu yang menyerap semua oksigen. Aku mengintip dari balik tirai kamarku yang sedikit terbuka ke arah ruang tamu. Dan di sanalah dia berdiri, tepat di tengah ruang tamu. Pocong. Bungkus kain putihnya kotor, penuh bercak tanah dan darah kering. Kain itu robek di beberapa bagian, seperti dicakar dari dalam. Kepalanya miring sedikit ke kiri, dan yang paling membuat jantungku berhenti. Matanya hitam, kosong, tak ada bola mata. Hanya rongga pekat yang menatap ke arah kamarku. Aku membeku. Lidahku kaku, tenggorokan tercekat. Tubuhku dingin, tapi keringat mengalir deras. Aku tidak bisa menjerit, tidak bisa lari. Bahkan aku tak bisa menutup tirai kembali. Hanya bisa menatap balik ke sosok itu dalam diam. Ia tidak bergerak, tapi aku tahu. Ia tahu aku melihatnya. Tali pocong masih terikat di atas kepalanya. Panjangnya tergantung sampai ke dada, seperti tali jemuran yang terlalu berat, dan yang membuatku ingin muntah. Dari ujung kain kafannya menetes air. Air berwarna merah kecoklatan yang menetes ke lantai. Tetes, tetes, tetes. Aku mencoba mundur perlahan dari balik tirai. Tubuhku gemetar. Tapi begitu aku hendak membalikan badan untuk kembali ke ranjang, kriet, lantai, kayu ruang tamu berderit. Pelan, ada suara langkah. Dan saat aku mengintip kembali, pocong itu sudah tak ada. Ruang tamu kosong. Tapi bau busuk itu masih ada. Lebih kuat dari sebelumnya. Bau itu seperti menempel di kulitku, di tenggorokanku, bahkan di mataku. Aku lari menutup pintu kamar. Kunci. Sandarkan lemari kecil di depan pintu. Malam itu, aku tidak tidur. Dan ketika fajar datang, kulihat sesuatu yang membuat perutku mual. Jejak tanah basah berbentuk loncatan dari tengah ruang tamu menuju pintu kamarku. Pagi itu, setelah malam penuh teror dan bau busuk yang belum sepenuhnya hilang dari rongga hidungku, aku memutuskan untuk keluar rumah. Tubuhku lelah, pikiranku kacau, tapi aku butuh bicara dengan seseorang. Siapa saja. Aku merasa mulai kehilangan kendali. Di gang kecil belakang rumah, aku bertemu Ayu, anak perempuan tetangga sebelah. Umurnya sekitar 8 tahun. Ia duduk sendirian di bawah pohon jambu, memeluk lutut sambil menggambar sesuatu di tanah dengan ranting. Awalnya aku ragu mendekat. Tapi ketika ia menoleh dan menatapku, matanya terlihat lelah, tidak seperti anak kecil lain. Matanya seperti mata orang yang pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Aku duduk di sampingnya,
tak banyak bicara. Lalu dengan suara lirih, ia bertanya, "Om juga dengar ketukan?" "Ya." Aku membeku. "Kenapa kamu tanya begitu?" Ayu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke jendela rumahnya yang menghadap ke sawah. Lalu ia mulai bercerita pelan. "Waktu itu aku lagi main boneka di kamar. Malam-malam, lampunya nyala. Aku lihat dari jendela, ada orang berdiri. Mukanya aneh, matanya bolong, bajunya putih tapi kotor banget. Dia diam aja, cuma nunduk dikit dan ngeliatin aku terus. Aku panggil Mama. Mama datang. Aku bilang, 'Itu, Ma, di luar ada orang.' Tapi pas Mama lihat, dia langsung peluk aku kenceng banget. Aku nangis. Mama juga nangis. Terus, Mama bisik ke aku, 'Tutup mata, jangan lihat apa-apa.' Tapi aku sempat ngintip, dan aku lihat sosok itu udah ada di dalam kamar, berdiri di belakang Mama. Dia nggak ngomong, cuman diem. Tapi kayak marah. Aku tahu, karena badannya gemetar. Suaranya bergetar saat mengucapkan bagian terakhir. Tangannya mengepal, wajahnya pucat. Aku melihat tanah yang ia gambar. Bentuknya seperti mata hitam besar, dan tali menjuntai di atasnya. Aku tak bisa berkata-kata. Tapi satu hal pasti, anak kecil tidak akan berbohong dengan begitu rinci. Dan apapun yang ia lihat, juga pernah kulihat. Dan jika pocong itu bisa masuk ke dalam rumah orang lain tanpa suara, maka bukan ketukan yang jadi masalah. Ia hanya butuh tahu siapa yang menatapnya. Siangnya, aku nekat pergi ke ujung kampung, ke tempat yang disebut-sebut dalam cerita warung kopi dan bisikan orang-orang. Kuburan perempuan itu. Lokasinya agak terpencil, tak ada papan nama, tak ada pagar, hanya rumpun ilalang, tinggi dan satu pohon kelapa tua yang batangnya bengkok ke arah barat. Di bawahnya, ada sebuah gundukan tanah yang tak rata. Nisan kayu tipis sudah setengah lapuk dan miring. Tapi yang paling aneh, tanahnya ambles. Tak seperti makam lainnya, tanah ini selalu lembek. Meski seminggu terakhir tidak turun hujan, ada bagian yang bolong kecil, seperti pernah dikopek dari dalam. Aku berdiri diam, melihat sekeliling. Tak ada orang, tapi terasa seperti aku tidak sendiri. Sore itu aku sempat bertemu dengan Pak Surip, mantan penggali kubur yang dulu tinggal dekat lokasi makam. Dengan suara lirih dan mata tak mau menatapku langsung, ia berkata, "Kubur itu sudah ditimbun 3 kali, tapi tanahnya selalu turun. Pernah satu malam pas saya jaga, tanahnya terbuka sendiri, kayak ditarik dari dalam." Aku mengernyit. Lalu saya lihat ada kepala muncul, pelan-pelan. Lalu badan keluar merangkak, pakai kain putih. Lehernya kaku, tapi matanya ngelihatin saya. Aku terpaku. Saya lari, gak pernah balik lagi. Dan dari situ, orang-orang mulai dengar ketukan. Lalu lihat dia di dalam rumah. Lalu pindah. Aku tanya, "Kenapa tidak dibongkar kembali? Kenapa tidak dipanggil pemuka agama?" Pak Surip menggeleng. "Udah. Tapi setiap kali dibacakan doa, hujan turun, petir nyambar. Kayak ada yang nolak." Dan kata terakhir Pak Surip, sebelum ia berbalik dan masuk rumah, "Mungkin tanah pun gak mau menerimanya." Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, perempuan itu yang memilih bunuh diri, atau tanah yang bahkan menolak menyimpannya. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya,
Ketukan kembali datang, tapi kali ini bukan dari depan, bukan dari belakang, dari dalam lemari kamarku. Malam Jumat Kliwon itu, langit di Kediri gelap pekat, tak ada bintang. Bahkan bulan pun seperti enggan menampakkan diri. Angin hanya sesekali berdesir, membawa bau anyir dan amis dari arah ladang. Sejak sore, kampung sudah sunyi. Beberapa rumah memasang kemenyan, yang lain menyalakan lampu terang di teras. Tapi tidak ada yang duduk-duduk seperti biasa. Semua bersembunyi di balik pintu yang terkunci rapat. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara langkah tergesa-gesa dari luar. Aku mengintip dari jendela. Sebuah keluarga, suami, istri, dan anaknya yang masih kecil, keluar dari rumahnya sambil membawa tas seadanya. Wajah mereka panik, pucat. Sang istri bahkan tanpa alas kaki. Mereka menuju ke ujung jalan, lalu menghilang di tikungan. Esok harinya, aku mendengar cerita dari Pak Hadi, tetanggaku satu blok. Mereka kabur karena semalam dengar suara perempuan teriak, "Panjang!" Terus-terusan. Aku mengernyit. "Teriak gimana?" Pak Hadi menunduk. Kayak orang kesakitan, minta tolong, tapi suaranya jauh, kayak dari dalam tanah. Teriakan itu nggak berhenti. 15 menit, lalu semua lampu di rumah mereka padam sendiri, dan mereka dengar suara pintu depan krik kebuka sendiri, padahal dikunci dari dalam. Setelah kejadian itu, keluarga itu tak pernah kembali. Bahkan tetangganya bilang, rumah itu kini kosong dan tak pernah terdengar suara lagi. Bahkan di siang hari, aku kembali ke rumah dengan dada sesak. Tak bisa membayangkan jika suara itu datang dari dekat rumahku. Tapi malamnya, tepat pukul 12, saat aku hendak tidur, ada suara. Bukan ketukan, bukan langkah, tapi teriakan. Perempuan, jelas, serak, terdengar seperti tercekik, tepat di telinga kiri. Padahal aku tidur sendiri dan pintu kamar terkunci. Aku loncat dari ranjang, menyalakan semua lampu, dan duduk bersandar di pojok ruangan sampai fajar. Ketika pagi datang, ada bekas cakaran di kusen jendela kamarku. 5 garis panjang, dalam, baru. Bagian 9, menyaksikan dengan mata sendiri setelah malam-malam penuh ketukan, teriakan, dan sosok yang muncul tiba-tiba, aku mulai merasa kehilangan akal sehat. Rasanya bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi aku butuh bukti nyata. Aku membeli kamera kecil yang biasa dipakai untuk pengawas rumah. Aku pasang di sudut ruang tamu, mengarah ke tempat sosok itu biasanya muncul. Malamnya, aku duduk di kamar, menonton rekaman live dari ponsel. Semua tenang sampai hampir pukul 2 dini hari. Lalu aku lihat sesuatu. Tiba-tiba, dari tembok dekat pintu masuk, ada bayangan putih samar muncul. Bayangan itu bukan berjalan dari pintu atau jendela. Ia menyelinap keluar dari dalam tembok. Sosok itu berdiri kaku di pojok ruang tamu. Matanya kosong. Tali pocong masih terikat rapat di lehernya, seperti yang diceritakan tetangga. Ia berdiri diam selama hampir 3 jam. Aku bisa lihat bagaimana kain kafannya bergelayut pelan, tapi ia tak bergerak. Aku menahan napas. Tubuhku membeku saat melihat sosok itu mulai menoleh ke arah kamera, ke arahku. Matanya menatap lurus ke layar ponselku. Aku tak kuat lagi.
aku muntah. Setelah itu, aku tidak berani melihat rekaman lengkapnya. Aku tutup aplikasi kamera, padahal di dalam hatiku tahu aku harus menghadapi apapun yang menanti malam ini. Di kampung yang mulai sepi itu, hanya tinggal satu orang yang berani bertahan. Mbah Sastro, pria tua yang sejak dulu dikenal agak aneh. Rumahnya paling dekat dengan makam perempuan yang bunuh diri itu. Aku sempat berkunjung sekali, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang kutemukan justru seseorang yang sudah berubah. Mbah Sastro duduk di bangku kayu usang di depan rumahnya, matanya kosong menatap jauh ke depan, dan ia menggumam sendiri tanpa henti. Saat kutanya, ia hanya menjawab dengan suara serak dan pelan. Dia datang karena dipanggil oleh suaminya. Suaminya yang dulu pakai ilmu hitam, yang dulu mengikat tali itu, tapi tak pernah buka. Malam-malam, katanya, pocong itu sering berdiri di samping tempat tidurnya, berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti. Kadang Mbah Sastro terlihat berbicara keras sendiri, seperti berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Penduduk kampung bilang, sejak teror itu mulai, Mbah Sastro berubah drastis. Dahulu beliau dihormati, sekarang dianggap gila. Dan yang paling menyeramkan, katanya, kalau suaminya datang, pocong itu akan tenang. Tapi kalau dia pergi, semua ketukan akan kembali dan semakin ganas. Aku merasa ngeri sekaligus kasihan. Mbah Sastro sudah jadi korban lain dari cerita kelam ini, dan aku mulai sadar ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pocong berdiri di ruang tamu. Aku mendengar cerita itu dari Bu Rina, seorang tetangga yang hendak menjual rumahnya. Katanya, saat sedang membersihkan atap genteng, tiba-tiba dia merasa ada yang memperhatikannya. Pukul 2 siang, matahari terik. Seharusnya saat itu tak ada sesuatu yang menyeramkan. Tapi, tanpa diduga, Bu Rina melihat sosok putih berdiri tepat di atas genteng rumahnya. Sosok itu bukan manusia biasa. Wajahnya tertutup kain kafan putih. Tali pocong masih terikat kaku di lehernya. Rasanya seperti waktu berhenti, katanya. Ketika Bu Rina mencoba mengangkat kamera handphone untuk memotret, sosok itu tetap diam, menatap lurus ke arahnya. Tapi, hasil fotonya membuat semua yang melihatnya merinding. Hanya bayangan hitam samar dengan tali putih menggantung di leher. Tak hanya itu, setelah kejadian itu, genteng rumah Bu Rina retak-retak dan beberapa kali atapnya bocor tanpa sebab. Ketika aku tanya mengapa dia tak segera pindah saja, ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku sudah tak tahan, tapi rumah ini adalah satu-satunya yang kami punya." Dan yang lebih menakutkan, aku merasa dia menunggu sesuatu, menunggu seseorang pulang. Malam harinya, aku tidak berani keluar rumah. Bayangan sosok itu terus menghantui pikiranku. Dan yang paling menyeramkan adalah penampakan itu semakin sering muncul, bukan hanya malam hari. Ini bukan lagi hantu yang gentayangan di malam gelap. Ini sudah menjadi bagian dari dunia nyata. Semakin lama aku tinggal di rumah itu, aku mulai mengenali pola yang tak biasa dari gangguan malam. Selalu ada tanda sebelum sosok itu muncul. Bau bunga Kamboja. Bau itu bukan seperti bunga segar yang biasa. Kuseduh di halaman rumah nenek dulu. Ini bau yang menusuk, seperti bunga yang sudah layu dan basah oleh hujan. Bau Kamboja ini selalu tercium di seluruh sudut rumah, mulai dari ruang tamu, lorong, hingga kamar. Kadang, aku baru sadar baunya saat udah sangat banyak di udara. Dan setelah bau itu menyebar, tak lama kemudian,
Ketukan pelan, 1, 2, tapi pasti. Kadang dari pintu, kadang dari jendela, kadang malah dari dalam lemari yang tak pernah aku buka. Lalu, kemunculan. Sosok pocong itu muncul, berdiri diam seperti menunggu sesuatu, dengan tali kafan putih yang masih mengikat lehernya, dan matanya yang hitam pekat menusuk jiwa. Aku tak pernah berani membalikkan badan begitu bau itu muncul, karena aku tahu itu adalah tanda dia sudah dekat. Suatu malam, aku hampir kehilangan kesadaran ketika bau itu tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Ketukan mulai terdengar di semua sudut, dan di cermin kamar mandi, aku melihat bayangan putih yang bergerak perlahan. Bau bunga Kamboja ini seolah jadi pengantar kematian, pengingat yang tak pernah lepas dari kemunculan pocong itu. Aku bertanya-tanya, apakah bau itu berasal dari dirinya atau dari sesuatu yang lebih gelap? Yang pasti, malam itu aku mengerti satu hal. Gangguan ini tidak akan berhenti sampai ada yang membuka tali pocongnya. Kehidupan di kampung itu makin mencekam sejak kejadian itu. Seorang bapak tua yang sudah lama tinggal sendirian ditemukan meninggal di rumahnya. Pagi itu, tetangga mencium bau busuk menyengat dari dalam rumahnya yang terkunci. Ketika pintu akhirnya dibuka oleh seorang petugas, mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Bapak tua itu meninggal dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Yang paling aneh, tangannya menggenggam erat lehernya sendiri, seperti mencoba mencekik diri sendiri. Namun, saat orang lain mendekat, terlihat bekas tangan berlendir membekas di dinding dekat jenazah. Tidak ada yang tahu dari mana lendir itu berasal, atau siapa yang meninggalkan bekas itu. Warga kampung yakin ini bukan kematian biasa. Mereka percaya pocong itu sudah mulai mengambil nyawa. Rumah bapak tua itu kini kosong, dan tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Ketakutan makin menguasai kampung. Satu persatu, keluarga mulai pindah meninggalkan tempat itu. Suatu malam, temanku dari Surabaya datang menginap di rumahku. Aku ingin menunjukkan langsung apa yang selama ini kualami. Malam itu, kami duduk di ruang tamu, menunggu ketukan yang sudah menjadi tanda hadirnya sosok itu. Tak lama kemudian, suara ketukan itu muncul. Tapi yang membuatku merinding, bukan hanya di rumahku saja. Dari jendela, kami mendengar ketukan serupa datang dari rumah-rumah tetangga. 1, 2, 3, hingga 3 rumah sekaligus terdengar ketukan berirama, bersamaan. Ketukan itu datang dari pintu depan, jendela samping, bahkan dari atas genteng. Suasana langsung berubah mencekam. Temanku yang biasanya tak mudah percaya langsung pucat pasi. Dia bilang, "Ini bukan kebetulan, ini seperti peringatan." Kami berdua saling berpandangan, sadar bahwa gangguan itu tidak hanya mengincar satu rumah, tapi sudah menyebar. Setiap ketukan terasa semakin keras dan mengancam, seolah-olah sosok itu ingin membuat semua orang di kampung itu merasa takut, terpojok, dan terpaksa pergi. Malam itu aku tahu, ini bukan sekadar cerita pocong biasa. Ini adalah kutukan yang menular. Ketakutan dan keputusasaan membuat warga kampung mengajukan satu ide nekat. Mereka percaya, selama tali pocongnya masih terikat, arwah perempuan itu tak akan tenang. Maka, mereka sepakat untuk menggali kuburnya dan membuka tali kafannya. Aku ikut melihat saat kuburan itu digali. Ketika tanah terbuka, yang terlihat bukanlah mayat yang biasa. Mayat itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kain kafan basah.
tergeletak lusuh di dasar liang, dan tali pocong yang masih terikat kencang, seperti mengikat sesuatu yang tak terlihat. Suasana langsung berubah menjadi dingin dan mencekam. Tak seorang pun berani menyentuh tali itu. Saat malam tiba, gangguan menjadi semakin menjadi-jadi. Ketukan semakin keras, sosok pocong muncul berkali-kali, bahkan lebih agresif. Rasanya seolah mereka telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sejak saat itu, kampung itu benar-benar ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, suara ketukan tetap bergaung di malam sunyi. Dan aku tahu, cerita ini belum selesai. Ada sesuatu yang belum kita mengerti. Setelah kuburan itu digali dan mayatnya hilang, hal-hal aneh makin menjadi-jadi. Ketukan yang dulu datang dari pintu dan jendela, kini bergeser ke dalam rumah. Aku dan beberapa tetangga mulai mendengar ketukan dari tempat-tempat yang tak masuk akal. Dari dalam lemari yang sudah lama tak dibuka, dari kolong ranjang, bahkan dari dalam tembok kamar mandi. Kadang ketukannya pelan seperti jari yang mengetuk dengan hati-hati, tapi tak jarang juga keras, sampai membuat rumah seolah gemetar. Ada kejadian yang paling membuat bulu kuduk merinding. Seorang ibu tetangga mengaku mendengar suara napas berat, tersengal-sengal, tepat di bantal tempat dia tidur. Saat dia membuka mata, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi bantal itu basah oleh embun dingin. Semua merasa sosok itu semakin dekat dan tak lagi hanya mengintai dari luar. Ia sudah masuk ke dalam ruang pribadi, rumah yang seharusnya jadi tempat aman. Kehadirannya yang tak kasat mata membuat kami merasa selalu diawasi, selalu dikejar ketakutan yang tak bisa dilawan. Seminggu setelah kejadian-kejadian aneh itu, kampung mulai berubah jadi tempat yang sepi dan sunyi. Satu persatu keluarga pindah. Rumah-rumah yang dulu penuh suara tawa dan canda, kini berubah menjadi kosong dan gelap. Aku tinggal bersama dua keluarga lain yang masih bertahan, tapi suasananya sudah sangat berbeda. Setiap malam, sosok itu semakin sering muncul. Tak hanya sekadar berdiri di pojok ruangan atau di depan pintu, kini ia muncul makin dekat, makin lama. Kadang aku mendengar langkah kakinya di lorong rumah, tapi ketika ku cek, tak ada siapa-siapa. Suara ketukan yang dulu datang dari luar kini seperti mengelilingi rumah, seolah mengepung kami. Malam terasa lebih panjang, lebih dingin. Kami semua merasa seolah ada yang memantau setiap gerakan kami, mengawasi sampai kami lelah dan putus asa. Ketika aku mencoba berbicara dengan dua keluarga itu, mereka hanya mengangguk pasrah, takut bicara lebih jauh. Kampung yang dulu penuh kehidupan kini tinggal bayangan hantu masa lalu. Dan aku tahu, aku tak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Malam itu, aku tahu ini akan jadi malam terakhirku di kampung ini. Saat aku berbaring di ranjang, suasana sunyi membungkam rumah. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin menusuk seluruh tubuh. Aku tak bisa bergerak, seolah tubuhku dibekukan. Di sudut gelap kamar, sosok itu muncul. Pocong dengan wajah yang sudah membusuk, seperti daging yang membusuk hidup-hidup. Tali kafannya masih mengikat erat lehernya. Matanya menatap kosong tapi penuh amarah. Dia merangkak, pelan ke arahku, lalu bisik dengan suara serak dan dingin. Aku belum selesai. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Rasa takut membuat napasku tersengal. Malam itu aku merasakan bagaimana kematian mengintai dari dekat. Aku sadar,
Kepergianku dari kampung ini bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Kupikir semua akan selesai setelah aku meninggalkan kampung itu. Aku pindah ke kontrakan di kota, jauh dari rumah masa kecil yang penuh bayangan. Tapi kenyataannya berbeda. Suatu malam, aku mencium aroma bunga Kamboja yang sangat kuat, persis seperti bau yang selalu muncul sebelum ketukan malam di kampung. Jantungku langsung berdegup kencang tak. Lama kemudian, ketukan itu kembali. Bukan dari pintu atau jendela kontrakan, tapi dari dalam kamar. Ketukan pelan, seperti sapaan. Aku berusaha mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Ada saat aku mendengar napas berat di dekat telingaku. Aku tahu dia masih mengikutiku. Pocong itu tak pernah pergi. Ia seperti bayangan yang tak bisa kuhapus dari hidupku. Aku tak tahu sampai kapan teror ini akan berhenti. Aku menulis semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku bukan ingin membuat cerita jadi legenda urban biasa. Ini adalah peringatan. Jika suatu malam kau mendengar ketukan di pintu, jika kau mencium bau bunga Kamboja yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, jangan pernah, sekalipun hanya sekali, membuka pintu itu. Jangan biarkan rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Karena apa yang menunggu di balik pintu tidak seperti yang kau bayangkan. Dia masih ada, dia belum selesai, dan dia akan terus mengetuk. Cerita ini bukan sekadar kisah seram biasa. Ini adalah kisah nyata yang kutinggalkan sebagai peringatan agar kau tidak mengalami apa yang aku alami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita anggap remeh. Jika suatu malam kalian mendengar ketukan misterius atau mencium bau Kamboja tanpa alasan, ingatlah cerita ini dan jagalah keselamatan diri kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini supaya lebih banyak orang tahu dan waspada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa siapkan nyali kalian.